Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang mengelola sistem digital. Anggota kelompok 7 yaitu Muhammad Hidayatul Rauf, yang kedua Ilmi Nurma Islami, yang ketiga Rizka Maulida, yang keempat Alkifa Wahyuning Tias, yang kelima Nabila Wahidatur, dan yang keenam Cici Novita. Pembahasan yang pertama, pertumbuhan sistem informasi internasional. Yang kedua, mengelola sistem informasi internasional. Yang ketiga, mengelola sistem global. Yang keempat, isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Pertumbuhan sistem informasi global. Pertama, mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Arsitektur sistem informasi terdiri atas sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengkoordinasikan perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Penggerak bisnis, business driver, adalah kekuatan dalam lingkungan yang harus direspon perusahaan dan yang mempengaruhi arah gerak perusahaan. Dimensi utama dari pengembangan arsitektur sistem informasi internasional adalah lingkungan global, strategi global perusahaan, struktur organisasi, proses bisnis, dan manajemen platform teknologi. Kedua, lingkungan global, penggerak dan tantangan bisnis. Penggerak bisnis global dapat dibagi ke dalam dua grup. Yang pertama, faktor budaya umum dan faktor bisnis yang spesifik. Informasi komunikasi dan teknologi transportasi telah menciptakan sebuah wilayah global di mana komunikasi sekitar dunia tidak lebih sulit dan tidak jauh lebih mahal daripada komunikasi ujung blok. Biaya memindahkan barang dan jasa ke wilayah geografi turun drastis. Pembangunan dari komunikasi global telah menciptakan sebuah wilayah global dua arah. Budaya global dibuat dengan televisi, internet, dan media yang dibagi secara global lainnya seperti izin film saat ini. Berbeda budaya dan mengembangkan ekspektasi umum tentang benar dan salah, atau diinginkan dan tidak diinginkan. Tantangan pada pengembangan sistem global. Pada tingkat budaya, partikularisme membuat penilaian dan mengambil tindakan berdasarkan karakteristik pribadi atau keterbatasan pada semua bentuk menolak konsep dari budaya global dan menolak terobosan dari pasar domestik oleh barang dan jasa luar negeri. Perbedaan antara budaya menghasilkan perbedaan dalam ekspektasi sosial, politik, dan peraturan hukum. Transborder data flow didefinisikan sebagai perpindahan informasi menyeberangi batas-batas internasional pada berbagai bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmi Nurma Islami akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Paling mutakhir, dengan adanya kesempatan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif sebagaimana minat yang tinggi dalam aplikasi-aplikasi pada masa mendatang, sebagian besar perusahaan internasional telah mengembangkan arsitektur sistem internasional yang mengagumkan. Tetapi kenyataannya sebagian besar masih ada campur aduk dari masa lalu. Dalam situasi ini, semakin menghadapi tantangan kompetitif yang kuat di pasar dari perusahaan yang telah memperbaiki sistem dengan baik dan baru-baru ini telah membuat platform teknologi untuk sistem internasional tetapi tidak tahu arah karena tidak memiliki strategi global. Materi yang kedua ialah mengelola sistem informasi internasional. Ada strategi global dan organisasi bisnis. Yang ini termasuk struktur dan strategi bisnis global. 1. Fungsi bisnis produksi. Eksportir domestik tersentralisasi, multinasional tersebar, pewaralaba terkoordinasi, dan lintas negara terkoordinasi. Fungsi bisnis yang kedua, keuangan atau akuntansi. Eksportir domestik tersentralisasi, multinasional tersentralisasi, pewaralaba tersentralisasi, dan lintas negara terkoordinasi. Fungsi bisnis yang ketiga, penjualan atau pemasaran.
eksportir domestik gabungan, multinasional tersebar, pewaralaba terkoordinasi, dan lintas negara terkoordinasi. Fungsi bisnis yang keempat, sumber daya manusia. Eksportir domestik tersentralisasi, multinasional tersentralisasi, pewaralaba terkoordinasi, dan lintas negara terkoordinasi. Fungsi bisnis yang kelima, manajemen strategis. Eksportir domestik tersentralisasi, multinasional tersentralisasi, pewaralaba tersentralisasi, dan lintas negara terkoordinasi. Dari tabel sebelumnya dijelaskan terdapat 4 strategi global utama menjadi basis struktur organisasional perusahaan global. Yang pertama, strategi eksportir domestik. Produksi, keuangan atau konstansi, penjualan atau pemasaran, sumber daya manusia, dan manajemen strategis diatur untuk mengoptimalkan sumber daya di negara asal perusahaan. Penjualan internasional terkadang dilangsungkan menggunakan perjanjian agensi atau anak perusahaan, tetapi pemasaran luar negeri lebih bergantung pada dasar dan strategi pemasaran di negara asal. Yang kedua, ada strategi multinasional. Di sini memusatkan manajemen keuangan dan pengendalian di luar negara asal, sementara melakukan desentralisasi dalam operasi produksi, penjualan, dan pemasaran kepada unit-unit di negara lain. Organisasi menjadi suatu kumpulan dari fasilitas produksi dan pemasaran di negara yang jauh. Yang ketiga, ada pewaralaba. Penggabungan yang menarik dari hal yang baru dan yang lama. Produk diciptakan, dirancang, dibiayai, dan diproduksi pertama kalinya di negara asal. Tetapi untuk alasan khusus terhadap produk tertentu harus disesuaikan dengan personel luar negeri yang memperluas proses produksi, pemasaran, dan sumber daya manusianya. Yang keempat, ada lintas negara. Dalam perusahaan lintas negara tidak memiliki negara asal dan diatur secara global serta akan menjadi bagian yang besar dari bisnis internasional di masa yang akan datang. Perusahaan lintas negara tidak memiliki kantor pusat yang tunggal, tetapi memiliki banyak kantor pusat dan mungkin juga sebuah kantor pusat dunia. Dalam strateginya, hampir semua aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah diatur dari perspektif global tanpa memandang batas nasional, mengoptimalkan sumber daya pasokan dan permintaan dimanapun keduanya muncul, dan memanfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Maulida di sini akan memberikan presentasi berikutnya. Sistem global untuk menyesuaikan strategi. Sistem adalah berbagai aktivitas yang dilibatkan dalam pembuatan dan operasi sistem informasi, konsepsi dan keselarasan dengan rencana bisnis strategis, pengembangan sistem serta aktivitas yang dilakukan terus-menerus dan pemeliharaan. Sistem tersentralisasi adalah sistem di mana pengembangan dan operasi sepenuhnya berlangsung di tempat asal. Sistem terduplikasi adalah sistem di mana proses pengembangan dilaksanakan di tempat asal, tetapi operasinya ditangani oleh unit-unit independen di lokasi-lokasi luar negeri. Sistem jaringan adalah sistem yang pengembangan dan operasinya berlangsung secara terintegrasi dan terkoordinasi pada seluruh unitnya. Berikutnya, menata ulang perusahaan. Cara-cara yang dapat dilakukan di antaranya: yang pertama, ketika ditanya bagaimana seharusnya perusahaan menata diri untuk berbisnis pada skala internasional, caranya adalah dengan menata ulang aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Yang kedua, yaitu dengan mengembangkan dan mengoperasikan unit-unit sistem pada setiap tingkat aktivitas perusahaan regional, nasional, dan internasional. Dan yang ketiga, yaitu dengan mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional, posisi Direktur Informasi. Berikutnya, mengelola sistem global.
Tantangan bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global diantaranya yaitu 1. Menyepakati kebutuhan pengguna yang sama. 2. Mengenalkan perubahan ke dalam proses bisnis. 3. Mengkoordinasikan pengembangan dari aplikasi. 4. Mengkoordinasi peluncuran software atau perangkat lunak. Dan yang kelima, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Selanjutnya, strategi sistem global. Sistem inti atau core system adalah sistem yang mendukung fungsi-fungsi yang benar-benar penting bagi organisasi. Sistem yang lainnya harus dikoordinasi secara terpisah karena sistem tersebut merupakan elemen penting, tetapi tidak harus nyata di berbagai negara. Langkah untuk menentukan core system diantaranya yaitu yang pertama, mendefinisikan proses bisnis inti. Bagaimana Anda mengidentifikasi sistem inti? Langkah pertama adalah untuk menentukan daftar sistem dari proses bisnis inti yang kritis. Secara singkat, proses bisnis adalah set dari tugas-tugas secara logis berhubungan untuk menghasilkan hasil bisnis yang spesifik, seperti pengiriman keluar benar perintah untuk pelanggan atau memberikan produk-produk yang inovatif ke pasar. Setiap bisnis proses biasanya melibatkan banyak wilayah fungsional, berkomunikasi dan koordinasi kerja, informasi, dan pengetahuan. Untuk selanjutnya, masih dalam langkah menentukan sistem inti atau core system. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi sistem inti untuk koordinasi secara terpusat. Untuk mengkoordinasikan sentral dengan mengidentifikasi proses bisnis inti kritis, Anda mulai melihat peluang untuk sistem transnasional. Langkah strategis yang kedua adalah untuk menaklukkan sistem inti dan mengidentifikasikan sistem ini sebagai benar-benar transnasional. Biaya keuangan dan politik menentukan dan mengimplementasikan sistem transnasional sangat tinggi. Oleh karena itu, menjaga daftar ke minimum absolut membiarkan pengalaman menjadi panduan dan sesat di sisi minimalisme. Yang ketiga, pilih pendekatan incremental, grand design, evolutionary. Cara yang ketiga adalah memilih sebuah pendekatan. Hindari pendekatan sedikit demi sedikit atau yang disebut incremental. Mereka pasti akan gagal karena kurangnya visibilitas. Tantangan dari semua orang yang kehilangan kendali dari pembangunan transnasional. Begitupun hindari pendekatan dengan grand design karena ketidakmampuan untuk memfokuskan sumber daya. Pendekatan alternatif adalah mengembangkan aplikasi transnasional secara bertahap dari aplikasi yang ada dengan visi yang tepat dan jelas mengenai kemampuan transnasional yang seharusnya dimiliki organisasi dalam 5 tahun. Ini kadang disebut sebagai strategi salami atau satu irisan sekaligus. Untuk cara yang keempat atau langkah yang keempat, yaitu membuat manfaat yang jelas. Apa yang harus ada untuk perusahaan? Salah satu situasi yang paling buruk untuk menghindari adalah menciptakan sistem global hanya demi menciptakan sistem global. Meskipun sistem menawarkan manfaat unik untuk anggaran tertentu, kontribusi secara keseluruhan dari sistem global terletak pada 4 bidang. Bidang yang pertama adalah pada sistem global. Sistem yang benar-benar terpadu, terdistribusi, superior, label harga sederhana tidak dapat diberikan pada nilai kontribusi ini. Dan keuntungan tidak akan muncul dalam modal penganggaran modal. Kontribusi utama kedua adalah perbaikan besar dalam produksi, operasi, dan penyediaan dan distribusi. Untuk yang ketiga, sistem global berarti pelanggan global dan pemasaran global. Biaya tetap di seluruh dunia dapat diamortisasi dengan basis pelanggan yang jauh lebih besar. Ini akan melepaskan skala ekonomi baru di fasilitas produksi. Untuk yang terakhir, yaitu sistem global berarti kemampuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana perusahaan melebihi basis modal yang jauh lebih besar. Ini berarti bahwa modal di wilayah
surplus dapat dipindahkan secara efisien untuk memperluas produksi daerah-daerah yang kekurangan modal. Solusi manajemen. Implementasi. Yang pertama, menyepakati kebutuhan pengguna bersama. Menetapkan daftar pendek berisi proses bisnis yang inti dan sistem pendukung yang inti akan memulai proses perbandingan rasional antara banyak divisi perusahaan. Mengembangkan bahasa umum untuk membahas bisnis dan tentunya akan menghasilkan pemahaman tentang elemen-elemen yang umum. Untuk yang kedua, yakni membawa perubahan ke dalam proses bisnis. Keberhasilan sebagai agen perusahaan bergantung pada legitimasi, kekuatan dasar yang sebenarnya, dan kemampuan untuk melibatkan pengguna dalam proses perancangan perubahan. Legitimasi didefinisikan sebagai sejauh mana wewenang yang diterima berdasarkan kompetensi, visi, atau kualitas lainnya. 3. Mengoordinasikan perilisan perangkat lunak. Perusahaan dapat membuat prosedur untuk memastikan bahwa semua unit operasi beralih ke perangkat lunak yang telah diperbarui pada saat yang bersamaan, sehingga perangkat lunak setiap orang akan saling kompatibel. Dan yang keempat, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Taktik keseluruhan untuk menghadapi unit-unit lokal yang melawan dalam sebuah perusahaan lintas negara adalah kooptasi. Kooptasi didefinisikan sebagai membawa pihak oposisi untuk terlibat dalam proses perancangan dan implementasi dari solusi tanpa memberikan kendali atas arah dan sifat dari perubahannya. Isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Ketika perusahaan menentukan suatu model bisnis global dan strategi sistem, mereka harus memilih perangkat keras, perangkat lunak dan standar jaringan seiring dengan aplikasi sistem yang utama untuk mendukung proses bisnis global. Tantangan yang utama adalah menemukan cara untuk menstandarkan platform komputasi global ketika terdapat banyak sekali variasi dari unit operasi yang satu ke unit operasi lain dan dari satu negara ke negara lain. Platform komputasi dan integrasi sistem. Perkembangan arsitektur sistem informasi lintas negara yang didasarkan pada konsep sistem inti menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem inti yang baru akan cocok dengan sejumlah aplikasi yang ada yang telah dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi-divisi yang berbeda, orang-orang yang berbeda, dan untuk jenis-jenis perangkat keras komputasi yang berbeda. Tujuannya adalah mengembangkan sistem global, terdistribusi, dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang melintasi batas-batas antar negara. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu konektivitas. Sistem global yang terintegrasi sepenuhnya harus memiliki konektivitas kemampuan untuk menghubungkan sistem dan orang-orang dari perusahaan global ke dalam sebuah jaringan yang terintegrasi, sama halnya dengan sistem telepon, tetapi dengan kemampuan transmisi suara, data, dan gambar. Internet telah menyediakan fondasi yang amat kuat untuk menyediakan konektivitas antara unit-unit yang tersebar dari perusahaan global. Akan tetapi, masih terdapat banyak isu internet publik tidak menjamin tingkatan layanan apapun. Hanya sedikit perusahaan global yang merasa puas dengan tingkat keamanan internet dan biasanya menggunakan jaringan pribadi atau VPN. Berbasis internet sedikit untuk komunikasi yang membutuhkan pengamanan yang lebih sedikit. Masalah jaringan internasional meliputi 1. Kualitas layanan, 2. Keamanan, 3. Biaya dan tarif, 4. Pengelolaan jaringan, 5. Penundaan dalam pemasaran, 6. Kualitas layanan internasional yang lemah, 7. Batasan-batasan peraturan, 8. Kapasitas jaringan. Penempatan perangkat lunak. Perkembangan dari sistem-sistem menimbulkan tantangan-tantangan yang unik bagi aplikasi perangkat lunak. Bagaimana sistem-sistem antarmuka yang lama akan dibandingkan dengan yang baru? Keseluruhan antarmuka yang harus dibangun dan diujikan jika sistem-sistem yang lama yang disimpan dalam area-area lokal. Antarmuka tersebut dapat berbiaya mahal dan tidak aman untuk dibangun. Jika perangkat lunak yang baru akan diciptakan, tantangan yang lainnya adalah membangun perangkat lunak yang dapat secara realistis digunakan oleh banyak unit-unit bisnis dari negara-negara yang berbeda yang ditetapkan bahwa unit-unit bisnis terbiasa dengan proses bisnis mereka yang unik dan definisi dari data.
Keseluruhan proses dari mengubah perangkat lunak untuk dioperasionalkan dalam bahasa kedua disebut dengan penempatan perangkat lunak atau software localization. Sistem pertukaran data elektronik atau EDI dan sistem manajemen rantai pasokan sangat banyak digunakan oleh perusahaan manufaktur dan distribusi untuk terhubung dengan para pemasok pada basis global. Sistem-sistem kolaborasi email dan konferensi video merupakan alat bantu kolaborasi yang paling penting di seluruh dunia bagi perusahaan yang berbasis pengetahuan dan berbasis data, seperti perusahaan periklanan, perusahaan yang berbasis pada penelitian dalam bidang obat-obatan dan teknik, serta perusahaan grafis dan penerbitan. Alat bantu yang berbasis pada internet akan semakin banyak digunakan untuk tujuan-tujuan tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan lanjut di forum e-learning. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.